Nah, menurut saya justru orang kaya banget, mau di luar negeri juga atau dalam negeri juga, justru hidupnya harusnya sederhana. Kayak mertua saya aja dia pakai celana kolor, sandal jepit, tapi kan kantongnya tebel. Tapi kadang-kadang kita terlalu memaksakan diri, ya salah satu saya juga zaman dulu. 4 tahun lalu juga saya begitu, mobilnya sport, terus brand jam, terus bajunya merek-merek, tapi uang cashnya kadang-kadang tipis. Pas ketika COVID datang, wah habis tuh. Jadi menurut saya kalau kita hidup itu lebih baik kayaknya sederhana, tapi ya lebih aman buat finansial aja. Oke. Jadi terinspirasi nggak sih sendiri dengan artis yang menjalani gaya hidup sederhana, tapi dia lebih mentingin asetnya, dompet juga tebel. Kalau aset sama uang itu kan bisa kita pakai kapanpun kita butuh. Tapi kalau gaya-gaya baju atau sepatu itu kan kadang-kadang mau jual itu butuh waktu. Kayak saya ini lagi mau jualin sepatu ya. Soal sepatu itu segitu banyak aku beli satu lemari banyak itu. Satu sepatu bisa 30-40 juta tapi sampai sekarang nggak kepake. Akhirnya sekarang pakai yang sepatu yang 1 juta 2 juta. Jadi ya dari situ saya belajar juga intinya kita lebih baik kita sederhana, kita kalau bisa hemat dan kalau bisa teman-teman netizen juga bisa belajar itu harus belajar lah. Oke, menurut Lee dengan menjalankan gaya hidup sederhana, khususnya public figure lah ya yang dilihat masyarakat, nah apakah akan mempengaruhi tren dan gaya hidup masyarakat pada umumnya nih? Nah kalau saya lihat tren-tren kalau di luar negeri yang jauh maju ya kayak saya cuman ya lebih baik bahas negara saya kayak Korea. Justru orang kaya atau orang menteri atau orang konglomerat itu mereka itu pasti mobilnya mobil brand lokal yang sederhana. Bahkan yang punya Samsung aja naik mobil dan dia nggak pakai driver, dia cari sendiri. Oh punya Samsung, Iya ya. punya Samsung yang paling kaya itu loh. Jadi mereka justru nggak kayak bawa tas brand itu juga kayak banyak omongannya kurang baik dari masyarakat. Jadi mereka lebih baik nunjukin kesederhanaan, tapi ya kantongnya tebel gitu. Kayak Indonesia juga banyak orang-orang kaya yang bangun tol, yang om itu, ya itu juga kan sangat sederhana, makannya di warung, Di warteg ya. iya warteg. Kalau sekarang anak-anak gaji misalkan 4 juta, makannya 4 juta, itu kan kadang-kadang itu sangat menyayangkan ya. Gajinya kadang-kadang 4 juta, beli baju tiap hari satu dua sepatu ganti terus kayak asisten saya juga sama kok ya. Oke, terakhir Lee, dengan menjalankan gaya hidup sederhana, menurut Lee sendiri, artis-artis ya kayak Lee bakalan diidolakan nggak sih? Maksudnya dicontoh oleh masyarakat gitu. Nah, kalau masyarakat Indonesia ini makin hari makin pasti lebih pinter lah. Dan juga kalau semakin kita bisa menunjukkan di TV atau di layar hidup yang sederhana itu mungkin mereka bisa ikutin dan itu bisa mampu meningkatkan apa ya kenyamanan negara sih sebenarnya. Kan bukannya kita hambur-hamburin duit, kita kalau sederhana hidup tapi kalau kita semuanya kantongnya tebal-tebal, tidak pasti crime berkurang, pasti kecemburuan sosial berkurang. Jadi dan juga misalkan teman kita lagi bagus, kita juga nggak cemburu-cemburuan. Terus mantan kita gimana, kita juga nggak jelek-jelekin. Jadi sebenarnya itu bisa salah satu solusi yang bagus. Oke, Kamel. Iya, Upload update-annya Kamel baru aja nganterin Chloe, nemenin Chloe sama iya, wisuda bareng Bang Regi. Langsung iya. gimana Kamel? Hari ini puji Tuhan, alhamdulillah anakku Chloe sudah naik SMP. Mungkin kalau teman-teman wartawan ada banyak yang kadang-kadang wah Chloe udah gede ya karena ngikutin dari zaman Chloe itu dari lahir gitu ya. Karena kan karirku tuh di dunia pertelevisian tuh pada saat aku nikah sama Tyson terus hamil tuh itu mulai meranjak gitu. Jadi mungkin teman-teman dulu belum ada podcast, belum ada vlog. Jadi kita apapun juga itu diabadikan lewat ya mengundang teman-teman infotainment gitu. Ya puji Tuhan sekarang dia sudah besar, artinya tanggung jawab kita semakin besar lagi sama anak yang ABG gitu. Kak, seperti apa sih kakak lihat captionnya, aku lihat bangga sekali ya, Iya, school bla 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 bla. Seperti apa bangga iya. seorang ibu yang bisa anaknya lulus SD nih kak, sebentar lagi SMP. Iya, yang pasti sih tangan kita rasanya ingin tetap memeluk mereka ya, tapi kan kita nggak bisa. Hanya doa kita yang bisa menjaga anak-anak kita kemanapun dimanapun. Ya kita hanya bisa menyerahkan mereka sama Tuhan. Makanya dari sekarang mereka diperlengkapi dengan keimanan supaya kemanapun mereka pergi, mau sekolah tinggi, mereka tetap ibaratnya mengingat value-value baik yang orang tuanya selalu tinggalkan semasa mereka dari kecil gitu. Kak, apa sih yang kakak lihat banget perbedaan dari seorang kakak Chloe ini yang dari SD sekarang dia sudah beranjak ABG nih kak? Chloe sekarang interested untuk jadi penyanyi. Kalau dulu kan awal-awal pengen jadi model apa gitu. Jadi sekarang Chloe mulai seneng nyanyi. Terus aku rencana pengen masukin dia untuk lebih serius, kayak ngambil les gitu untuk tarik suara gitu. Kenapa dia lebih cenderung ke situ kak? Katanya kan katanya nggak mau entertain
Iya, dulu nggak mau, dulu pengen jadi swimmer kan, pengen jadi perenang. Cuma kesini-sini karena mungkin mulai suka lagu-lagu kan, mulai ABG, jadi senang nyanyi. Terus di beberapa acara gitu dia berani nyanyi, tampil sendiri. Secara suara sebenarnya udah mulai oke, tapi masih harus dibentuk, masih harus dirapiin gitu. Jadi aku bilang sama Chloe kalau pengen jadi penyanyi, ntar mami masukin les, belajar teknik vokal yang benar gitu. Ada nggak sih kekhawatiran dari seorang ibu ya Kamel kan anaknya sudah mulai berani ABG, mungkin Iya. pergaulan juga, apalagi zaman sekarang ya Kak. Seperti apa? Pasti ada ya, makanya nggak putus-putusnya doa setiap berangkat kerja, meninggalkan mereka gitu, terus mereka mau pergi juga, pokoknya ya orang tua kan tangannya cuma segini ya Mbak, tapi yang bisa menjadi perpanjangan tangan kita untuk menjaga anak-anak tuh hanyalah doa kita ya sama Tuhan, ya untuk menjaga mereka jangan sampai salah dalam pergaulan gitu, oke? Oke. Nah, menurut saya justru orang kaya banget, mau di luar negeri juga atau dalam negeri juga, justru hidupnya harusnya sederhana. Kayak mertua saya aja dia pakai celana kolor, sandal jepit, tapi kan kantongnya tebel. Tapi kadang-kadang kita terlalu memaksakan diri, ya salah satu saya juga zaman dulu. 4 tahun lalu juga saya begitu, mobilnya sport, terus brand jam, terus bajunya merek-merek, tapi uang cashnya kadang-kadang tipis. Pas ketika COVID datang, wah habis tuh. Jadi menurut saya kalau kita hidup itu lebih baik kayaknya sederhana, tapi ya lebih aman buat finansial aja. Oke. Jadi terinspirasi nggak sih sendiri dengan artis yang menjalani gaya hidup sederhana, tapi dia lebih pentingin asetnya, di dompet lebih tebal. Kalau aset sama uang itu kan bisa kita pakai kapanpun kita butuh. Tapi kalau gaya-gaya baju atau sepatu itu kan kadang-kadang mau jual itu butuh waktu. Kayak saya ini lagi mau jualin sepatu ya. Soal sepatu itu segitu banyak aku beli satu lemari banyak gitu. Satu sepatu bisa 30-40 juta tapi sampai sekarang nggak kepake. Akhirnya sekarang pakai yang sepatu yang 1 juta 2 juta. Jadi ya dari situ saya belajar juga intinya kita lebih baik kita sederhana, kita kalau bisa hemat dan kalau bisa teman-teman netizen juga bisa belajar itu harus belajar lah. Oke, menurut Lee dengan menjalankan gaya hidup sederhana, khususnya public figure lah ya yang dilihat masyarakat, nah apakah akan mempengaruhi tren dan gaya hidup masyarakat pada umumnya nih? Nah kalau saya lihat tren-tren kalau di luar negeri yang jauh maju ya kayak saya cuman ya lebih baik bahas negara saya kayak Korea. Justru orang kaya atau orang menteri atau orang konglomerat itu mereka itu pasti mobilnya mobil brand lokal yang sederhana. Bahkan yang punya Samsung aja naik mobil dan dia nggak pakai driver, dia charge sendiri. Iya punya Samsung yang paling kaya itu loh. Jadi mereka justru nggak kayak bawa tas brand itu juga kayak banyak omongannya kurang baik dari masyarakat. Jadi mereka lebih baik nunjukin kesederhanaan, tapi ya kantongnya tebel gitu. Kayak Indonesia juga banyak kok orang-orang kaya yang bangun tol, yang om itu, ya itu juga kan sangat sederhana, makannya di warung, iya warteg. Kalau sekarang anak-anak gaji misalkan 4 juta, makannya 4 juta, itu kan kadang-kadang itu sangat menyayangkan ya. Gajinya kadang-kadang 4 juta, beli baju tiap hari 1 2 sepatu ganti terus kayak asisten saya juga sama kok ya. Oke, terakhir Lee, dengan menjalankan gaya hidup sederhana, menurut Lee sendiri artis-artis ya kayak Lee bakalan diidolakan nggak sih? Maksudnya dicontoh oleh masyarakat gitu. Nah, kalau masyarakat Indonesia ini makin hari makin pasti lebih pinter lah. Dan juga kalau semakin kita bisa menunjukkan di TV atau di layar hidup yang sederhana itu mungkin mereka bisa ikutin dan itu bisa mampu meningkatkan apa ya kenyamanan negara sih sebenarnya. Kan bukannya kita hambur-hamburin duit, kita kalau sederhana hidup tapi kalau kita semuanya kantongnya tebal-tebal, tidak pasti crime berkurang, pasti kecemburuan sosial berkurang. Jadi dan juga misalkan teman kita lagi bagus, kita juga nggak cemburu-cemburuan. Terus mantan kita gimana, kita juga nggak jelek-jelekin. Jadi sebenarnya itu bisa salah satu solusi yang bagus.